Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, karena aku akan menceritakannya secara gamblang ke seluruh penjuru semesta. Aku tahu ini tidak penting, tapi bagiku, ini adalah sebuah cerita yang menjadikanku tokoh utama, yang berkarakter lugu dan polos. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah mencintai seorang perempuan cantik yang membuatku pertama kali tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Terdengar cringe, tapi begitulah kenyataannya. Mungkin cerita ini tak setragis Romeo dan Juliet, dan tak seromantis kisah Cinderella. Ini seperti cerita fiksi yang hanya ada dalam isi kepalaku. Isi tulisanku hanya tentang dirinya. Ya, perempuan itu. Aku tak tahu kenapa aku begitu menyukainya. Setiap kali aku melihatnya dari jauh, ada banyak kata-kata yang bertebaran di kepalaku. Dan itu memaksaku menyusunnya menjadi sebuah kalimat tentang dirinya yang bermetafora menjadi senja, yang indah, namun sesaat. Setelahnya ia pergi menuju sisi dimensi lain yang tak berpenghuni. Jika ku tahu jalannya, mungkin sudah kususul untuk memandanginya lebih lama, atau bahkan kubawa dan kuletakkan di langit-langit kamarku, agar aku tidak perlu keluar untuk menikmatinya setiap sore. Melihatnya sambil ditemani dengan secangkir kopi, serta mengabadikannya dalam sebuah tulisan yang tak begitu indah. Aku memang suka menulis, tapi tulisanku buruk. Aku ingin seperti penulis-penulis hebat di luar sana, dengan tulisan yang luar biasa, dan membuat siapapun yang membacanya terbawa ke dalam dunia paralel, dan tenggelam bersama imajinasinya. Aku seringkali memimpikan gadis itu, menggenggam tangannya dan memandanginya dari dekat. Namun itu tak bertahan lama. Sangat menyebalkan ketika sang mentari pagi menembus jendela kamarku. Ia membangunkanku secara paksa dan merebut seluruh kebahagiaan yang baru saja kurasakan. Meski dalam dunia mimpi, aku sangat menikmatinya. Aku tahu itu adalah kepalsuan dan menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi ketika aku mempunyai sebuah perasaan yang seharusnya kala itu aku ungkapkan. Tapi aku lebih memilihnya untuk memendam. Lisanku seolah dibuat bungkam. Hari demi hari, semua berjalan seperti biasa. Tak ada yang istimewa. Dan semuanya biasa saja. Hanya bisa melihatnya dari jauh dan memandanginya dari jendela kelas, serta menyimpan rasa ini ke sebuah tempat yang sangat jauh dan sangat rahasia. Kadang aku merasa kesal ketika melihat laki-laki lain yang mendekatinya. Mereka bercanda dan terlihat senyum yang membuat perempuan itu bahagia. Ingin sekali aku menyeret laki-laki itu dan memukulinya hingga tersungkur ke lantai. Apa-apaan? Berani-beraninya dia merebut senja dariku. Tapi di situ aku mengurungkan niatku. Karena aku tak mempunyai hak untuk menghakimi seseorang yang tak mempunyai dosa kepadaku. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa melihat mereka yang bercakap ria dari jauh, sambil memikirkan andai aku di posisi laki-laki itu. Aku tak bisa berbuat banyak. Hingga pada suatu hari, entah kapan itu terjadi, aku berdiri tepat berada di sampingnya. Itu adalah kesempatan yang bagus, pikirku saat itu. Tapi seperti biasa, aku bodoh. Aku lebih memilih menatapnya secara diam-diam dan menikmati keindahan itu sendiri. Padahal bisa saja aku mengulurkan tangan dan berkenalan dengannya. Tapi tidak semudah itu. Jantungku berdetak kencang dan keringat dingin mulai bercucuran. Alhasil, aku hanya bisa berharap suatu saat nanti akan ada keajaiban yang bisa membuat dia luluh dan menyukaiku. Aku tahu itu mustahil. Tapi apa salahnya jika kita berharap?
Meskipun harapan itu pada akhirnya hanya akan membunuhku. Tapi tak apa, aku menerimanya. Dan semoga dia bahagia.